Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skillap UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Mas Kiki. Sekaligus nanti akan saya berbagi pengalaman mengenai mungkin hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan yang masuk ini. Tapi saya bacakan dulu pertanyaannya. Dari Mas Kiki. Saya dari Bandung, seorang mantan konsultan desain tekstil dan sekarang hanya freelancer desainer grafik. Bekerja di rumah dan sudah 3 kali kredit motor, alhamdulillah lancar dan tidak pernah kena denda. Dan bulan ini terakhir, cicilan terakhir, insya Allah. Penghasilan saya dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun keinginan grow terus muncul di benak saya. Saya berani mengkredit kendaraan selama cicilannya itu kurang dari uang lebih sebagai freelancer, namun saya selalu enggan menghutang untuk memulai usaha baru. Yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan ini. Apakah baik jika saya menghutang ke bank untuk memulai usaha baru? Nah, ini pertanyaan. Kemudian ada tambahan. Oh ya, kebiasaan saya dan istri saya sulit menabung jika suka menghabiskan uang jika ada penghasilan lebih. Dan saya kurang paham dalam hal pemasaran. Beberapa kali jualan sepatu, baju awalnya bagus namun selanjutnya mati lagi. Nah, ini pertanyaan. Saya akan jawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, teman. Jadi tidak bermaksud menggurui di sini, cuma berbagi pengalaman saja. Pertanyaan pertama, teman-teman. Jadi ini dijelaskan Mas Gigi ini udah punya pendapatan ya dari freelancer yang cukup rutin ya. Buktinya di sini angsurannya lancar terus dan udah mau lunas. Tapi tanya apakah baik ya untuk menghutang ke bank untuk memulai usaha. Ini dulu, teman. Jadi untuk saat kita memulai usaha atau baru memulai usaha, awal-awal usaha, kita sudah atau modalnya pinjaman dari bank ini sangat tidak baik. Sangat tidak direkomendasikan karena bukan dari pengalaman saya saja, saya ada pengalaman juga dan saya juga pernah lihat video-video yang tidak merekomendasikan, video-video tentang bisnis juga tidak merekomendasikan memulai usaha dari uang pinjaman di bank karena itu pertama beban bank nanti akan membebankan angsuran tiap bulan yang wajib harus diangsur, itu akan jadi beban usaha. Sedangkan usaha baru itu profitnya belum jelas, omsetnya belum jelas, pemasarannya belum jelas, keuangannya belum jelas, manajemennya belum jelas. Usaha baru itu masih kebanyakan kacau, teman. Jadi hal-hal yang belum jelas ini bila mana dibebani kredit angsuran dari bank tentu akan sangat terbebani. Nah itu. Yang kedua, fokusnya nanti. Fokus usaha yang harusnya bisa untuk membangun A, membuat A, memperbaiki B dan sebagainya, jadi fokusnya nanti tidak jelas ya, teman. Jadi fokusnya jadi angsuran bank. Harusnya bisa mikir untuk ABC, pemasaran dan sebagainya, mikirnya angsuran bank, yang penting bisa ngangsur bank, yang penting cukup angsuran bank dan sebagainya dan sebagainya. Ini salah satu dulu pengalaman saya juga. Ya teman, dua itu yang harus diperhatikan bahwa usaha yang baru itu belum benar-benar siap, biasanya belum benar-benar siap dari segi keuangannya, manajemennya belum siap untuk mengangsur bank, usaha baru. Sedangkan saya sendiri juga pernah kerja di bank, teman. Kerja di bank kurang lebih 3 tahun. Bank sendiri untuk melakukan taksasi kredit mensetujui pinjaman itu biasanya teman, usaha yang sudah berjalan lancar selama 2 tahun. Usaha setelah berjalan 2 tahun itu baru secara tanda kutip diakui untuk mendapatkan tambahan permodalan. Usaha baru untuk pengajuan di bank untuk usaha pengajuan untuk modal usaha di bank. Untuk modal usaha teman, itu untuk usaha baru atau baru mau mulai biasanya tidak disetujui, teman. Untuk modal usaha, kecuali untuk konsumtif ya, teman. Beda ya. Kita pinjam di bank untuk modal usaha dengan pinjam untuk konsumtif, beda. Biasanya untuk konsumtif ini bunganya besar sekali, teman. Tapi untuk modal usaha biasanya ada promo-promo entah dari banknya atau dari pemerintah ya, ada kur ya dan sebagainya. Itu perhatikan, jadi tidak melulu juga tentang bunganya, tapi beban per bulan angsuran yang nanti akan membuat usaha sendiri nanti jadi tidak fokus.
untuk usaha baru ya teman, karena usaha baru nanti masih perlu banyak sekali belajar melalui prosesnya yang mungkin panjang, melalui trial dan error dan sebagainya. Biarkan teman-teman kalau mau usaha baru jalani prosesnya dari awal, tidak langsung wah teman pinjam. Saya dulu pengalaman juga gitu ya. Saya pernah usaha dari pinjam, udah usaha pemula ya, baru mau usaha pinjam uang di bank, karena saya status dulu karyawannya, pinjam di bank untuk usaha. Kemudian tutup ini saya yang pertama ini, merugi ya, dan akhirnya tutup. Yang kedua ini usaha dari modal seadanya teman, seadanya benar-benar dari nol. Ada foto-fotonya nanti insya Allah kita tunjukkan foto-fotonya mungkin di sini ya teman. Dari nol, usaha dari nol, dan alhamdulillah yang usaha dari nol tidak ada pinjaman di bank ini berjalan alhamdulillah lancar ya teman, lancar dan berkembang. Nanti sedikit kita akan bahas. Intinya itu teman, kita mulai usaha mulai dari seadanya dulu, tempat seadanya dulu, mungkin alat-alat seadanya dulu teman. Nanti kita akan mulai proses belajarnya di situ, proses belajar trial dan error, menyempurnakan produk, belajar pemasaran, dan banyak sekali manajemen keuangan. Jadi usaha itu nanti kita perlu belajar banyak sekali teman di situ. Itu dulu ya teman. Kemudian nanti saya akan cerita tentang pengalaman dari dulu saya usaha dari pinjaman di bank dan usaha dari modal seadanya. Tapi saya jawab dulu pertanyaan yang lainnya. Ini tentang kebiasaan saya dan istri. Saya sulit menabung dan suka menghabiskan uang jika penghasilan lebih. Nah itu saat kita sudah berkeluarga, ini saya lihat Mas Kiki udah pendapatannya sebenarnya udah bagus ya, udah per bulan udah ada pendapatan. Tapi sulit menabung. Kalau kita menabung uang sulit teman, jadi menabunglah barang teman. Kadang kalau menabung uang lebih mudah keluarnya kalau dalam bentuk uang ya, entah untuk pengen beli A, pengen beli B, entah dipinjam siapa. Nah, itu. Tapi kalau dalam bentuk barang, kadang kita mau dipakai, ada rasa mungkin man-emannya. Barang itu apa teman? Kalau pengalaman saya dengan istri saya, beli emas. Beli emas, adanya berapa, cukup beri berapa gram, udah dibelikan. Misalkan baru bisa beli 1 gram, udah kumpulkan 1 gram, disimpan. Besok lagi ada lagi beli 2 gram, kumpulkan lagi. Besok beli ada uang lagi, pengennya nabung, belikan lagi berapa gram, 5 gram, setengah gram pun bisa tuh bisa beli untuk nabung. Karena kalau sudah jadi barang, mindset kita nanti akan beda. Kita mau mengeluarkan barang itu untuk konsumtif, jadi man-eman, simpan saja dalam bentuk barang, dalam hal ini emas teman-teman. Nah itu teman, jadi kalau kita dalam bentuk cash kita simpan, kadang kita jiwa konsumtif kita muncul, buat beli A dulu, buat beli B dulu, entah buat neraktir A dulu, neraktir B. Ada orang pinjam misalkan, nggak tega kita pinjemin, walaupun boleh ya minjemin, tapi ya harus hati-hati juga. Kalau kita uang kita dalam bentuk barang emas tadi, kita mau minjami kan, kita bisa sampaikan, saya baru ada uang cash sekian, kita nggak sampaikan tabungan emas kita teman. Kalau kita rasa nggak enak ya teman untuk nolak, saya cuma ada cash sekian, cuma bisa bantu sekian cashnya, tanpa kita menyebutkan kita di tabungan emas tadi. Nah itu, jadi kita bisa ibaratnya lebih terjaga, lebih termanage dengan baik. Halo maksudnya semalam ini ada anak saya ini. Halo, smile dulu. Ntar ya, rekaman dulu ya. Oke, kita lanjut teman. Tadi pertanyaan yang lain. Ini tentang Mas Kiki tadi masih bertanya ya, saya kurang paham dalam hal pemasaran. Beberapa kali jualan sepatu awalnya bagus namun selanjutnya mati lagi. Nah ini teman, usaha itu jangan setengah-setengah ya teman. Baru usaha lancar kemudian sepi udah menyerah. Jadi kita lalui prosesnya. Usahakan kalau memilih jenis usaha itu bidang yang kita sukai teman, yang kita suka mengerjakan hal-hal yang dimana bidang usaha kita itu.
Jangan hal-hal yang cuman mikir uangnya kelihatannya menguntungkan ini gitu juga. Tapi pekerjaan yang kita sukai, misalkan kita suka desain, ya udah mengerjakan usaha-usaha yang berhubungan dengan desain. Kalau kita tadi jualan sepatu, ya masnya harus belajar tentang pemasaran, harus suka ya dengan sepatu ini akan lebih baik. Jualan baju akan lebih baik jika suka dengan fashion dan sebagainya. Ini dulu Bu. Ikut Bu. Nah itu teman. Jadi bidang usaha itu jangan kayaknya itu bagus, kayaknya itu menguntungkan. Kayaknya si A itu sukses bisnis A, jangan ya. Karena kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa proses yang mereka jalani seperti apa. Tapi kalau bidang yang kita sukai, kita biasanya bekerja itu tidak seperti bekerja kalau bidang yang kita sukai. Dan nanti otomatis kita akan memberikan waktu, upaya, dan kinerja lebih baik di bidang yang kita sukai. Yaitu Mas Kiki ini jualan awalnya bagus, kemudian enggak, menyerah dan sebagainya. Usaha itu nggak mungkin akan bagus terus ya, pasti akan melalui yang namanya bagus, kemudian menurun, naik lagi, menurun. Nah ini kita lalui prosesnya. Di situ kita bisa belajar apa sih yang bisa kita terapkan. Misalkan kita bisa belajar pemasaran, strategi-strategi yang sudah berhasil kita terapkan lagi dan sebagainya. Karena di dunia usaha nanti banyak sekali ilmunya, banyak sekali dari pemasaran, manajemen produk dan sebagainya, quality control dan sebagainya, banyak sekali. Teman-teman bisa belajar banyak di YouTube, sudah banyak videonya. Nah di sini ini teman menjawab pertanyaan tadi, dan saya akan sedikit berbagi pengalaman tadi tentang modal usaha dari pinjaman uang dan modal seadanya. Dulu pengalaman ini, pengalaman saya sendiri. Saya dulu masih karyawan bank. Di situ saya ada penghasilan sebagai karyawan. Kemudian saya pengen punya usaha. Jadi saya pengennya karyawan juga punya usaha, teman. Saya kira pinjam bank, teman. Padahal usahanya ya skill usaha yang saya bidangi belum begitu menguasai. Tapi pikir saya kayaknya itu prospeknya bagus. Saya berani pinjam uang di bank dulu 20 juta kurang lebih 20 juta. Pinjam di bank, buka usaha, teman. Karena merasa ada uang, akhirnya kacau, ngawur, teman. Merasa ada uang 20 juta, belanjanya ngawur. Yang penting beli alat A, yang penting beli alat B, yang penting itu dibeli. Kontraknya juga yang, maaf teman-teman, tadi memorinya penuh ya. Kita sambung lagi. Tadi sampai di berbagi pengalaman dulu saya memulai usaha waktu masih karyawan. Saya karyawan di bank, saya sudah ada penghasilan rutin tiap bulan ya dari gaji karyawan. Kemudian saya pengen usaha, jadi karyawan jalan, saya juga pengen usaha sampingan yang mana dikelola oleh karyawan. Pikir saya seperti itu, teman. Kemudian modal yang saya dapatkan dari situ untuk mulai usaha dulu dari pinjam di bank dulu ya, teman. Dulu saya pinjam sekitar 20 juta untuk memulai usaha. Nah ternyata, teman, dari uang 20 juta yang saya dapatkan, sedangkan usaha baru merintis, akhirnya teman, ngawur, belanjanya ngawur, teman. Jadi pengennya beli A, pengen beli B, alat A dibeli, alat B dibeli, ngontrak di tempat yang cukup strategis, kemudian beli bahan juga belum bahan-bahan yang best seller, yang penting kelihatan ada produknya yang dijual dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun itu akhirnya saya ngerekrut 2 karyawan ya di situ yang gajinya mereka juga belum pasti dan sebagainya. Akhirnya dari situ itu profitnya belum jelas, omsetnya belum jelas, keuangannya belum jelas, pemasarannya belum jelas. Yang penting buka usaha dari modal utang di bank. Akhirnya merugi, bangkrut dan tutup. Kenapa? Belum pasti usahanya jalan, tapi sudah terbebani oleh hutang di bank. Sedangkan angsuran di bank tidak boleh telat, teman-teman, tangganya harus setor. Akhirnya apa? Uang sudah habis untuk belanja bahan-bahan yang ternyata di luar ekspektasi ya, teman.
Akhirnya saya ngangsur dengan gaji saya. Ngangsur bukan dari hasil usaha, tapi dari gaji saya sebagai karyawan. Itu pengalaman saya, teman. Jadi hutang di bank untuk memulai usaha itu tidak direkomendasikan, tidak disarankan untuk usaha baru. Pengalaman saya. Kemudian pengalaman kedua, saya dulu resign dari kerja di bank, akhirnya resign dari kerja di bank. Saya mulai merintis usaha baru, tapi seadanya, ala kadarnya, alat-alat seadanya, tempat seadanya. Bahkan saya awal saya menempati tempat yang masih semi tanah, itu belum layak ya, belum layak, masih rumah belum jadi, teman. Kemudian saya membuka pintu depan untuk jualan itu agak malu, teman, karena kondisi dalamnya meragukan, dan bahkan dulu ada yang pesan itu ragu mau pesan itu. Kondisinya benar-benar orang mau pesan itu ragu ya. Alatnya kok minim sekali, barang yang dijual juga mana, dan sebagainya. Karena saya dulu juga terbantu jualan online ya, teman. Jadi kalau jualan online kan kita cukup tampilkan yang bagus-bagus, produk-produk yang sekiranya laku kita foto, tapi real fisiknya ya mungkin saya tunjukkan di foto ini ya, teman. Real fisiknya ya kurang, orang kalau datang mungkin kurang yakin kalau mau pesan. Tapi saya jalani prosesnya, teman, dengan modal ala kadarnya, alat-alat seadanya. Saya lalui prosesnya dari tahap bertahap. Saya mulai mengerti, di situ saya belajar tentang menjual, tentang pemasaran, kemudian produk-produk yang saya jual saya mulai paham. Saya berteman dengan orang-orang yang pelaku usaha di bidang yang sama. Alhamdulillah terus dan berkembang sampai saat ini, alhamdulillah masih berjalan baik dan alhamdulillah lancar dan berkembang. Nah ini, teman, dari dua pengalaman, dari satu pinjam di bank untuk mulai usaha, yang kedua modal seadanya, justru malah lancar yang seadanya, karena di sini saya berpikirnya lebih konsentrasi ke usahanya, ke pengembangan usaha, kemudian belajar terus dan sebagainya. Kalau yang sini tadi mikirnya yang penting ngangsur, yang penting sudah beda, mindsetnya sudah beda. Yang punya pinjaman tadi yang penting angsuran bank, yang penting lancar. Akhirnya terganggu ini operasional. Yang satu walau kecil ya, tapi alhamdulillah lancar, bertahap, karena melalui prosesnya. Jadi di usaha itu jangan langsung berharap besar, teman, di awalnya, tapi kita harus sabar melalui prosesnya, proses yang harus kita jalani dari kecil, bertahap berkembang, dari nggak tahu jadi tahu, dan sebagainya. Insya Allah teman-teman ikuti channel ini, kita akan banyak sharing tentang dunia usaha atau UMKM nanti. Kita akan belajar bersama di sini. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, kita belajar bersama dan semoga bisa menjadi manfaat ya, teman. Oke, teman, jika ada pertanyaan silahkan melalui kolom komentar ya, teman. Kita belajar bersama saja di sini dan semoga kita bisa sukses bersama, teman. Oke, teman, jika ada pertanyaan silahkan, kita akan jawab semampu kami dan semoga bermanfaat. Itu saja video kali ini, semoga menginspirasi dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.